kewajiban. Menuntut ilmu itu bukan hanya pada ومن شر النفاسات وقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dan saya mewakili pengurus sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah dan para donatur. Moga-moga Allah membalas dengan limpahan yang dan keberkahan yang berlimpah. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Thohir Anwar, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah dan pelajaran buat kita pada pagi hari ini. Para asatidz dan para jamaah semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga senantiasa Allah kasih keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentu saya mewakili pengurus Masjid Al-Muttaqin mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah, para donatur yang senantiasa memberikan dukungan dan support atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Muttaqin ini. Dan terkhusus juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Thohir Anwar yang berkenan meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk membersamai kita memberikan pelajaran nasihat. Moga-moga ilmu yang akan disampaikan oleh beliau dapat kita serap dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tentu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim, maka menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Menuntut ilmu itu bukan hanya pada usia sekolah. Sampai kapanpun kita dituntut untuk menuntut ilmu. Pengurus Masjid Al-Muttaqin berupaya merencanakan kegiatan pembelajaran majlis ta'lim sebagaimana halnya yang dilaksanakan pada setiap akhirat di bulan Masehi setiap subuh, ya, seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Mungkin kegiatan mingguan pengajian yang biasa kita laksanakan di malam Senin, insya Allah malam Senin nanti juga kita ada pengajian yang akan mengisi Kiai di Nur Sofa, yaitu merupakan pengajian mingguan. Barangkali ada di antara para jamaah yang tidak berkesempatan hadir di setiap malam Seninnya, maka kita memfasilitasi kegiatan pengajian ini di setiap bulan. Karena kata Rasulullah, "Idza madha 'ala rajulin 40 yawman wa lam yujalisil ulama fa inna yusaku ayyuhlak." Kalau seseorang melewati 40 hari tanpa duduk bersama ulama, tanpa menuntut ilmu, khawatir hidupnya akan menjadi rusak. Mestinya kita yang mendatangi ulama, tapi alhamdulillah ulama-ulama kita sangat tawadhu, mau kita undang untuk hadir duduk bersama-sama kita. Ini merupakan bagian dari ikhtiar kita semuanya dalam rangka kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, meskipun cuma sebulan sekali pengajian bulanan di setiap akhir Ahad subuh setiap bulannya, mudah-mudahan ini dapat mengisi kekosongan kita dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita, itu menuntut ilmu. Karena itu mohon kepada para jamaah kiranya nanti dapat menyimak pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita. Moga-moga ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat kita manfaatkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja sambutan saya mewakili pengurus. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah dan para donatur. Moga-moga Allah membalas dengan limpahan dan keberkahan yang berlimpah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatid dan asatidah. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para alim, para ulama, para kiai, para asatid dan asatidah yang hadir. Wabil khusus para sesepuh, bini sepuh, pemuka masyarakat setempat. Dalam hal ini Bapak RW beserta jajaran-jajarannya, Bapak RT beserta staf-stafnya, wabil khusus DKM, pengurus Masjid Jami Al-Muttaqin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dikuatkan iman Islamnya, mudah-mudahan tetap dalam husnul khatimah. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Jami Al-Muttaqin yang saya muliakan. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal, an Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Qala sa'alta an adimin la yasirun ala man yasyarahullah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa tuqimus sholata wa tu'tus zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baitah. Ini disampaikan oleh sahabat Mu'ad, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Mu'ad bin Jabal adalah sahabat Nabi yang alim, yang terkenal dengan ijtihadnya. Ketika Rasul mau menugaskan sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, jadi qadi, hakim, dan jadi gubernur, Rasul nanya, Mu'ad, kalau nanti kamu ada di Yaman, kamu jadi hakim, kemudian kamu jadi gubernur, kemudian ada masalah, ada persoalan, kamu akan hukumi dengan hukum apa, Mu'ad? Dijawab sama Mu'ad, bi kitabillahil azim,
yaitu dengan Al-Quran. Ketika jawabnya dengan Al-Quran, Rasul pun nanya lagi sama Mu'ad, Pak Ilham Tajid, kalau di dalam Al-Quran nggak ketemu, nggak ada persoalan yang kamu hadapi Mu'ad, kamu akan hukumi dengan apa? Jawab Mu'ad, bisunnati rasulihi al-hadis, yaitu dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Jadi yang namanya hadis itu Pak, ucapan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, setujunya Nabi, diamnya Nabi, itu adalah hadis. Contohnya satu, di dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, nahnu nusolli qabla ghurubis samsi. Kata Ibnu Abbas, kami melaksanakan sholat sebelum terbenam matahari, qabliyah maghrib. Wan nabiyyu yarana, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kami. Lam ya'muruna wa lam yanhana. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah nyuruh untuk melaksanakan sholat sunat qabliyah maghrib. Walam yanhana, dan juga nggak melarang. Berarti hukumnya boleh. Itu diamnya Nabi. Nabi ngeliat, nyuruh enggak, ngelarang enggak, sholat sunat qabliyah maghrib. Makanya ada ulama yang mengerjakan sholat sunat qabliyah maghrib. Ada orang yang nggak mengerjakan sholat sunat qabliyah maghrib. Yang nggak mengerjakan ini faktornya apa? Karena pada saat menjelang maghrib itu berbarengan dengan ibadahnya setan kepada iblis. Subhanallah. Jadi nggak mau Pak. Maka dalam hadis yang lain dikatakan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'ah. Silahkan kalian sholat sebelum maghrib, silahkan kalian sholat sebelum maghrib, silahkan kalian sholat sebelum maghrib, qobliyah maghrib liman sya'ah, bagi yang mau. Jadi yang mau aja Pak Haji Sugeng. Kalau nggak mau ya nggak usah. Nah, ini qobliyah maghrib, jadi hadis Nabi. Jadi kadang-kadang ucapan Nabi, perbuatan Nabi, setujunya Nabi, diamnya Nabi, itu semua adalah hadis. Jadi kembali kepada pokok permasalahan, kata Mu'ad bin Jabal, akan saya hukumi dengan sunnah Rasul, hadis Rasul. Rasul nanya lagi, Pak Ilham Tajid, kalau nggak ketemu dalam sunnah Rasul, kamu akan hukumi dengan apa Mu'ad? Nah, inilah yang terkenal, sahabat Mu'ad mengatakan, birra'yi, ijtihad saya, dengan pendapat saya, dengan nalar saya, dengan pikiran saya. Maka ada ijma', ada kias, ini karena faktor ucapan Mu'ad ini. Nah, Bapak, itu terkenal Mu'ad utusan Rasul ketika mau ditugaskan ke Yaman. Nah, Mu'ad ini nanyanya sama Rasul, ahbirni bi'amalin yudahilunil jannata. Ya Rasul, tolong kasih kabar kepada saya, tolong beritahukan kepada saya, tolong beritakan kepada saya, amal ibadah apa yang bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga? Wa yubaiduni anin nar, dan menyelamatkan saya dari jilatan api neraka. Nah, kita ini kan doa Pak, ada yang namanya doa sapu jagat. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Di antara manusia, di antara hamba Allah, ada yang berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, karuniakan kepada kami. Ya Allah, limpahkan kepada kami hidup yang bahagia di dunia. Ya Allah, limpahkan kepada kami. Ya Allah, limpahkan kepada kami hidup yang bahagia nanti di akhirat. Ya Allah, selamatkan kami dari jilatan api neraka. Itu doa yang sering kita baca. Jadi pertanyaan Mu'ad, amal ibadah yang bagaimana ya Rasul? Ibadah yang seperti apa ya Rasul? Yang bisa menyebabkan saya nanti masuk ke dalam surga, kemudian selamat dari jilatan api neraka. Rasul kepada Mu'ad ini luar biasa cintanya, Pak. Mu'ad, inni la uhibbuka. Aku sungguh mencintai kamu, Mu'ad. Inni la uhibbuka. Sungguh aku mencintai kamu, kata Rasul. Maka Rasul pesan kepada Mu'ad, jangan kau lupa tiap habis sholat baca. Apa? Wa'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu riwayat Imam Abu Daud. Artinya kita suruh baca doa tiap habis selesai sholat adalah wa'inni ala dzikrika. Berilah pertolongan saya ya Allah supaya senantiasa saya ingat kepada Engkau. Wa syukrika, senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatika, kemudian mengerjakan ibadah sebaik-baik karena mengharapkan ridho Engkau ya Allah. Itu dipesan sama Rasul, jangan kau lupa baca tiap selesai sholat. Kenapa? Saking senangnya Rasul kepada Mu'ad. Lah kembali Pak, gara-gara Mu'ad nanya, amal ibadah apa yang bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga, kemudian bisa menyelamatkan saya dari jilatan api neraka? Apa kata Rasul? Qala sa'alta an adimin, engkau nanya tentang suatu urusan besar Mu'ad. Wa annahu la yasirun, dan semua akan dibikin mudah oleh Allah. Ala man yassarahullah, terhadap orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa sih yang sulit? Apa sih yang susah? Kalau Allah yang memudahkannya. Makanya ada doa yang bunyinya Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah, jangan dipersulit. Gampangkanlah, jangan dipersukar. Makanya sekarang ini banyak di mobil-mobil itu ditulis dengan tulisan fa inna ma'al usri yusra. Tiap ada kesulitan pasti ada kemudahannya. Tiap ada kesempitan pasti ada jalan keluarnya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pertanyaannya apa? Ibadah yang bagaimana? Yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, bisa menyelamatkan dia dari jilatan api neraka. Apa kata Rasul? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Amal ibadah yang bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam surga, bisa menyelamatkan kamu dari jilatan api neraka, gampang. Satu, kamu menyembah hanya kepada Allah. Kamu beriman kepada Allah. Kamu mengakui tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Apapun yang terjadi, tetap beriman kepada Allah. Iman, jaga, menyembah hanya kepada Allah.
Makanya Imam Syafi'i memberikan definisi al-imanu huwa qaulun bil lisan wa iqrarun bil qalbi wa amalun bil arkan. Katanya Imam Syafi'i, yang namanya iman kamu ucapkan dengan mulutmu, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku mengakui tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Kemudian di dalam hati membenarkan tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Kemudian melaksanakan segala perintahnya orang yang beriman. Orang beriman ya harus sholat, orang beriman harus ibadah, orang beriman ngaji, orang beriman zakat sedekah, orang beriman haji dan lain sebagainya. Wa amalun bil arkan. Iman jaga apapun yang terjadi. Jangankan perut kenyang, lapar pun tetap menyembah hanya kepada Allah. Jangankan sehat, sakit pun tetap beriman kepada Allah. Jangankan banyak harta, gak punya harta pun tetap menyembah hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, di mana saja, mumpung kita masih hidup di dunia, mari menyembah hanya kepada Allah. Maaf, gara-gara miskin kadang-kadang banyak, Pak. Banyak saudara, banyak Bu. Gara-gara miskin akhirnya pindah agama. Akidahnya digadaikan, keyakinannya ditukar, imannya dijual. Sampai-sampai Nabi mengatakan la tabi'u akhiratahum lidunyahum. Jangan kau tukar urusan akhirat dengan urusan dunia. Di dunia cuma sementara, Pak. Gak ada yang abadi di dunia. Makanya Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu minhum may yajuzu dzalika. Umurnya umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ada yang lebih 70 tahun tapi bisa dihitung dengan jari tangan. Si A, si B, si C, si Anu, si Fulan. Ya termasuk min auliyaillah dikasih umur panjang, yaitu Buya Syar'i. Buya Syar'i itu umurnya 154. Ciamas, Banten. Saya ketemu 5 kali sama beliau. Cuma nggak sempat ngobrol, dipaksa doa terus. 154 tahun, bulu tangannya putih semua, jenggotnya putih, rambutnya putih, semua putih. 154 itu dikasih panjang umur. Nggak jauh dari Buya Syar'i ada Buya Munfasir. Buya Munfasir sekarang nggak nerima tamu, nggak nerima tamu. Jadi udah 2 tahun ini nggak nerima tamu. Rumahnya sekarang dipagar sama bambu. Tadinya saya ngobrol begini langsung berdua. Saya ketemu dengan beliau 5 kali, termasuk min auliyaillah. Pakunya Banten itu tinggal 3, Buya Munfasir, Buya Syar'i, kemudian sekarang ini penerusnya Buya Dimyati, Buya Muhtadi. Itu termasuk pakunya Banten, min auliyaillah, termasuk wali-wali Allah. Termasuk yang di sini, kadang-kadang di Marunda, waliullah Habib Sehan. Ada di Taman Mini. Rumahnya di Depok. Di Depok. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti dikiranya orang nggak beres. Kadang-kadang main air di bak di pinggir jalan. Yang namanya waliullah itu tingkahnya macam-macam. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, amin. Ya Rabbal, apapun yang terjadi,
tetap menyembah hanya kepada Allah. Banyak gara-gara miskin akhirnya apa? Antri di gereja. Gara-gara nggak punya sembako, akhirnya antri di gereja. Akhirnya dapat sembako tiap bulan rutin, dikasih duit 300.000 tiap bulan. Akhirnya imannya digadaikan, akidahnya ditukar, agamanya dijual. Hati-hati. Terutama untuk anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, saudara kita. Jaga iman. Apapun yang terjadi tetap beriman kepada Allah. Sering saya katakan kalau kita susah di dunia, masih banyak yang nolong kita. Tapi kalau susah nanti di dalam kubur, susah nanti di akhirat, yang belain kita siapa? Coba Pak. Di dunia kita lapar, banyak yang nolong, banyak yang ngasih makan, banyak yang ngasih duit. Di dunia kita nggak punya tempat tinggal, banyak yang nampung, minimal musola, kalau nggak di emperannya. Tapi kalau susah di dalam kubur, susah nanti di akhirat, gara-gara kita murtad, siapa yang belain kita? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Siapa yang murtad, keluar dari agama Islam, berarti dia matinya dalam keadaan kafir. Jaga iman, jaga akidah kita. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu, juga anak, cucumu, keluargamu, saudaramu, teman-temanmu, handai tolanmu, kerabatmu dari jilatan api neraka. Susah di dunia nggak seberapa. Saya kemarin malam Jumat kemarin saya ngislamin anak perempuan. Saya pin baca 2 kalimat syahadat, kirain saya dia dari orang lain agama. Nggak taunya dari orang Islam yang murtad. Murtad sudah 6 tahun dia murtad. Kemudian sadar pindah kepada Islam lagi. Saya katakan di depan anak itu, kamu termasuk beruntung. Kenapa? Sesudah murtad masih dikasih sehat, panjang umur, kembali lagi kepada Islam. Ada hidayah Allah. Beruntung. Sekarang murtad, kemudian meninggal dunia, apa jaminannya? Neraka. Jaga iman. Maka saya katakan tadi, jangankan sehat, sakit pun tetap menyembah hanya kepada Allah. Jangankan banyak duit, nggak punya duit pun tetap beriman kepada Allah. Perut kenyang, apalagi cuma lapar, tetap menyembah hanya kepada Allah. Iman jaga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berimanlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Dan jangan kamu mati kecuali beriman bertakwa kepada Allah. Kadang-kadang kan ada doa, Allahumma amitna ala dinil Islam. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beragama Islam. Allahumma amitna alal iman. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan beriman kepada Allah. Jaga iman, Pak. Makanya seorang wali Allah namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ketika dilamar oleh imam besar, Imam Hasan Basri dari Basra, Irak, untuk dijadikan istri. Apa jawab Siti Rabi'ah Al-Adawiyah? Lau mutu wa kharajtu minad dunya am kuntu 'alal iman amla. Kalau nanti saya meninggal dunia,
Saya dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Kira-kira saya matinya bawa iman apa kagak? Oh, ini berat, Pak. Bener. Yang ditanya waliullah. Gimana? Imam Hasan Basri ngelamar pengen dijadikan istri. Gak jadi. Kenapa? Hadza ghaibun. Hadza ilmullah. Ini adalah gaib. Ini yang tahu cuma Allah. Tetapi insya Allah Pak, kalau kita senantiasa ingat kepada Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, jadidu imanakum. Perbaguslah, perbaharuilah, anyarilah iman-iman kamu semua. Sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Nganyarin iman kami ya Rasul. Apa kata Rasul? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu mengucapkan tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Makanya saya katakan Pak Haji Sugeng, yang bagus itu orang yang tahlil itu nganyarin imannya terus. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqda iman abada. La ilaha illallah. Oh, bagus sekali. Sampai dalam hadis lain Nabi mengatakan, qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang pernah aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum aku, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Saya pernah ditanya sama ibu-ibu gara-gara tahlil, Ustadz, ada apa Bu? Enggak, mau nanya kenapa orang tahlil goyangnya ke kanan ke kiri gitu Pak. Orang tahlil itu yang enak yang goyang ke kanan ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Dia nanyanya kenapa goyangnya nggak ke depan ke belakang. Nah, saya bilang Bu, coba ibu goyang ke depan ke belakang pasti maju terus. Coba aja, oh maju terus, nggak beres sudah. Ya, tuh nikmat. Jadi Bapak Ibu, siapa yang sering mengucapkan la ilaha illallah berarti dia memperkuat imannya, mengkokohkan keyakinannya. Maka sering-seringlah ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Tuh Pak. Dalam satu riwayat ada buku mengatakan di neraka itu ada orang yang sudah ada di neraka 3.000 tahun. Kemudian dipanggil sama malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Apa kata malaikat Malik? Mas ini. Orang yang di dalam neraka nanya, ada apa malaikat? Kok manggil-manggil? Kata malaikat Malik, kamu ketika hidup di dunia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah enggak? Dijawab sama orang itu, kayaknya enggak pernah. Gitu Pak. Yang benar, kamu Islam kan? Islam. Kamu enggak pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Enggak pernah. Yang benar ingat-ingat aja dong. Itu. Enggak pernah. Akhirnya apa? Malaikat nanya, kamu pernah nikah enggak? Pernah. Ketika menikah, kamu dibimbing membaca 2 kalimat syahadat enggak? Dia baru ingat, oh iya pernah. Gitu loh ya. Coba. Ya. Gara-gara dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya kata malaikat, ayo pindah dari neraka ke surga. Itu sudah ada di neraka 3.000 tahun, Pak. Berarti kalau 3.000 tahun 3 hari, itu baru 3 hari. Karena apa? Hitungannya 1.000 tahun di neraka sama dengan 1 hari. Coba. Jadi Bapak, Ibu,
Nabi katakan yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzurratin minal iman. Akan dimasukkan ke dalam surga siapa saja yang di dalam hatinya dia beriman kepada Allah, di dalam hatinya dia percaya kepada Allah, di dalam hatinya dia mengakui tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Walaupun maaf, naudzubillah, ketika hidup di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, sodako, nggak pernah beramal soleh, nggak pernah berbuat baik. Selama dia beriman kepada Allah, selama dia mengaku tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, pasti ujung-ujungnya masuk surga. Cuma direbus dulu di neraka. Beriman kepada Allah. Makanya sebagai penutup wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Demi masa, demi waktu, demi zaman, demi era, manusia di dalam kerugian yang nyata. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang pria rugi, yang wanita rugi, yang kerja rugi, yang nganggur juga rugi, yang sehat rugi, yang sakit rugi, semua di dalam kerugian yang nyata. Tua rugi, muda rugi, siapa yang nggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman kepada Allah, kemudian beribadah, beramal soleh. Waktunya sholat dia sholat, waktunya puasa Ramadan dia puasa dengan ikhlas ridho karena mengharap ridho Allah. Waktunya keluarkan zakat sodakoh karena dia punya, dia bayarkan. Waktu berangkat haji dia laksanakan karena dia mampu untuk berangkat ongkos haji. Waktunya ngaji dia ngaji, itulah yang tidak akan rugi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, kemudian saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan supaya sama-sama sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, sering-seringlah minta tolong kepada Allah dengan mengerjakan salat supaya tetap diberikan kesabaran, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, inilah nasihat yang paling dalam yang diberikan oleh Rasul. Kalau pengen selamat dari jilatan api neraka, pengen masuk dalam surga dengan mudah, menyembah hanya kepada Allah, beriman kepada Allah, mengakui tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Apapun yang terjadi, di mana saja, kapan saja, tetap hanya menyembah kepada Allah. Insya mudah-mudahan semuanya diberikan sehat panjang umur, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dikuatkan iman Islam kita, ditetapkan dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berilmu hatinya terang, bak langit dihiasi bintang. Orang yang bodoh hatinya suram, bagaikan rumah lampunya padam. Ilmu itu bercahaya, bodoh itu gelap gulita. Ilmu itu bercahaya, bodoh itu gelap gulita. Berilmu hatinya terang, bak langit dihiasi bintang. Orang yang bodoh hatinya suram, bagaikan rumah lampunya padam. Ilmu